Radio Manggarai 88,0 FM, Radio Pemilu menuju Pemilu Cerdas. Halo, selamat malam warga kota dan juga masyarakat Manggarai. Kembali bersama saya Ari. Malam ini seperti biasa di Jumat malam kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita dengan topik-topik yang menarik dan juga strategis. Topik-topik yang layak untuk diperbincangkan dan juga layak untuk menjadi pengetahuan kita bersama dan juga layak untuk didiskusikan. Ya, dan saat ini Kota Ruteng masih terus diguyur hujan ya sampai dengan saat ini. Dan bagaimana di tempat Anda? Semoga saja cuaca yang cukup ekstrim dalam perjalanan. Kami akan menemani perjalanan Anda malam ini dengan perbincangan kita bersama Bapak Christian Totok yang merupakan seorang sosok yang menjadi tokoh di wilayah Manggarai Raya. Dan beliau saat ini sedang berada di Labuan Bajo. Kita langsung sapa Bapak Christian Totok yang saat ini sudah siap untuk disapa. Oke, teman-teman. Ya, halo, selamat malam Pak Chris. Yo, selamat malam. Salam hormat untuk semua teman-teman yang ada di studio. Ya, bagaimana kabarnya salam hormat Bapak juga. malam ini? Sehat? Sehat. Di Manggarai Barat ini sehat saja karena setelah ditetapkannya Labuan Bajo sebagai kota super premium atau pariwisata super premium, setiap hari kita menyaksikan tamu datang silih berganti. Ya. Hingga itu menyegarkan mata. Ya, dan sangat kelihatan bahwa Pak Kris sangat sehat. Ya, sehat. Ya, Pak Kris, senang sekali setelah sekian lama akhirnya publik Manggarai Raya bisa kembali mendengarkan suara Pak Kris melalui Radio Manggarai 88,0. Ada banyak hal yang tentu saja sangat dirindukan ketika berbincang-bincang bersama Pak Kris. Pak Kris, kita langsung saja. Malam ini topik kita sangat menarik nih Bapak. Sebagai Bupati Manggarai yang menjabat selama 2 periode, banyak langkah-langkah ataupun kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh Pak Kris dan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat Manggarai dan juga masyarakat Manggarai di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, Pak Kris, berkaitan dengan bagaimana melihat relasi Pak Kris dengan pers ini juga sangat menarik. Pak Kris, kalau misalnya melihat perjalanan politik Bapak, itu juga tidak bisa lepas dari sejarah peran pers. Nah, mulai dari kemunculan nama Pak Kris sebagai kandidat calon bupati hingga masa kampanye. Nah, Pak Kris mungkin nanti bisa diceritakan kira-kira bagaimana sebetulnya kisah di balik dukungan pers kepada Pak Kris ketika itu. Karena jujur sebelumnya kan memang banyak pihak yang belum mengetahui sosok Pak Kris. Ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam semua yang bisa mendengar suara saya ini. Ya. Di mana saja Radio Manggarai ini, radio apa namanya ini? Radio Manggarai Bapak. Radio Manggarai ya. Sampai di suara saya bisa ditangkap. Saya menyampaikan malam salam sehat untuk kita semua. Ya, tadi kalau ditanya bagaimana peran pers pada saat saya memimpin Manggarai sejak tahun 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2015. Saya itu sebenarnya sangat cemburu dengan kondisi sekarang ini. Ya. Kenapa saya mengatakan saya sangat cemburu? Karena di masa saya pers itu sangat terbatas. Hanya media rakyat, hanya beberapa orang yang mampu itu baca Kompas. Oh iya, betul. Ya, jadi itu sangat terbatas ya, hanya media cetak itu saja. Ya. Jadi memang saya rasakan ada kesulitan yang besar karena apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu tidak bisa segera didapatkan informasinya karena media itu sangat terbatas. Padahal kita tahu bahwa
pers itu mempunyai peran yang sangat luar biasa. Kita bayangkan saja kondisi sekarang dan berbagai peristiwa, kalau tanpa adanya media, tanpa adanya pers, kita betul merasa kesulitan untuk mengakses berbagai informasi. Kalau sekarang ini kan media itu sudah sangat terbuka, media online, ya. Semua orang yang memiliki handphone sudah bisa membaca berita. Betul. Kalau zaman saya itu tidak ada. Kemudian kemajuan teknologi handphone ini juga belum terlalu seperti sekarang, sudah bisa mengakses foto, bisa mengakses berita, dan itu sampai di desa-desa sekarang ini. Bahkan di sawah orang masih tanam padi juga pegang itu HP, bisa video call dan lain-lain sebagainya. Kalau di zaman saya itu HP Nokia yang hanya bisa SMS dan bisa telepon. Betul. Itu saja. Gitu. Jadi sebetulnya oleh karena itu ya silakan. Ya, zaman itu bagaimana saya dengan wartawan media rakyat, saya dengan wartawan Pos Kupang, itu saya rasa sangat dekat dengan mereka. Bahkan kalau saya berkunjung, ya sesekali saya juga bersama mereka, supaya mereka bisa mengkomunikasikan itu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Tapi persoalannya tadi itu adalah masyarakat pembaca media rakyat, masyarakat pembaca Pos Kupang itu sangat terbatas. Gitu, itu kondisi yang saya hadapi. Pak Kris, ini menarik tentang kedekatan Pak Kris ketika itu dengan teman-teman pers, media cetak, kalaupun media elektronik mungkin radio dan itu juga sangat terbatas. Kemudian akses masyarakat terhadap media-media konvensional ini kan juga sangat terbatas. Nah, itu menarik dari cerita tentang bagaimana kedekatan Pak Kris dengan teman-teman pers ketika itu. Ini mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana awal kedekatan dengan teman-teman pers, hingga kemudian teman-teman pers itu sering memberitakan kebijakan-kebijakan Pak Kris, itu bahkan jauh sebelum Pak Kris menjadi seorang calon bupati. Itu bagaimana Pak ceritanya? Ya, jadi begini, memang kalau ada pihak yang tidak dekat dengan pers, itu karena mungkin dia tidak paham apa fungsinya pers itu. Ya kan? Nah, untuk menelusuri apa fungsi pers, maka kita harus tahu betul apa yang menjadi perannya pers itu. Pers itu mempunyai 3 peran utama. Yang pertama itu adalah penyebar informasi, ya, penyebar informasi yang objektif dan edukatif. Jadi kalau orang tidak memahami tentang ini, maka dia tidak dekat. Dia hanya melihat pers itu mungkin hanya tukang tulis, tukang buat berita, ya. Tapi dia tidak paham bahwa peran pers itu adalah menyebarkan informasi yang produktif dan edukatif. Betul. Nah, kita sendiri sudah bisa memahami apa yang objektif. Betul. Jadi apa yang benar-benar kita lakukan, apa yang benar-benar dilihat oleh wartawan. Jadi katakan dalam konteks saya sebagai bupati, ya apa yang dibangun oleh pemerintah, apa yang direncanakan oleh pemerintah, itu direalisasikan ke tidak? Apa yang dijanjikan oleh calon bupati pada saat kampanye, itu tercantum tidak dalam rencana pembangunannya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau sudah tercantum di dalam rencana kerjanya itu baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu direalisasikan atau tidak? Karena itu kontrak politik dengan masyarakat. Masyarakat pilih kita karena mereka dengar kita punya janji itu. Nah, kalau sudah terpilih, janji itu harus direalisasikan. Nah, di sanalah peran pers. Lah, kalau kita tidak kerjakan apa yang kita janjikan, pers bisa menulis secara objektif bahwa dulu Anda menjanjikan seperti ini, A. Sekarang Anda menjalankannya, B. Objektif itu. Karena wartawan ikuti perkembangannya, gitu. Kemudian peran itu juga peran penyebar informasi itu juga bersifat edukatif. Artinya mendidik masyarakat supaya masyarakat juga bisa memahami betul apa perannya dia.
sehingga dia bisa berpartisipasi dalam pembangunan itu. Karena pembangunan itu kan 3 pilar utama yang menentukan suksesnya: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Bagaimana masyarakat biasa ikut terlibat dalam pembangunan kalau dia tidak mendapatkan informasi yang objektif, lalu dia tidak menyampaikan informasi yang edukatif. Itu peran pers yang pertama. Peran pers yang kedua itu adalah melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Ya, nah kalau kita jauh dengan wartawan, kita tidak dekat dengan wartawan, bagaimana dia bisa tahu apa yang kita buat? Bagaimana Betul, dia Pak. bisa menyebarkan informasi atau melakukan kontrol sosial yang edukatif? Akhirnya dia mendapatkan informasi dari sumber yang tidak tepat. Karena itu dulu saya selalu hampir setiap minggu saya mengajak teman-teman itu, kalau bukan di rumah jabatan ya di kantor, minum-minum bersama sambil brainstorming. Saya juga meminta masukan dari teman-teman wartawan, apa yang tidak benar yang saya lakukan, apa yang sudah benar yang saya lakukan. Jadi saya melihat teman-teman wartawan itu juga adalah merupakan modal juga bagi saya dulu, merupakan kekuatan, energi baru untuk saya, sehingga saya bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah saya tetapkan. Kemudian kalau dia mengerti betul dan dia tahu betul tentang peran ini, saya kira juga dia akan dekat kok dengan saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi kuncinya kembali kepada apakah sebagai seorang leader itu kita memang punya komitmen, punya integritas, melaksanakan apa yang telah menjadi agenda-agenda publik, Pak ya. Nah, Pak Kris, kalau Ya. bicara soal bagaimana Bupati Manggarai ini sebuah pola relasi yang sangat menarik, yang bahkan kalau kita perhatikan sampai dengan saat ini, pola-pola ini tidak pernah dilakukan lagi. Halo, Pak Kris? Agak agak terputus tadi ya. Agak Oh iya, terputus tadi. Coba ya, diulang. ya, Bapak. Saya masih sangat ingat dengan baik ketika Bapak menjadi Bupati Manggarai selama 2 periode. Teman-teman wartawan itu memang juga ditugaskan oleh Pak Kris ketika itu. Ditugaskan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang ada di masyarakat, lalu secara berkala itu menginformasikan kepada Pak Kris. Hingga waktu itu Pak Kris punya data pembanding untuk melihat sejauh mana kemudian program atau kegiatan yang dilakukan oleh berbagai perangkat daerah itu berjalan sesuai dengan arah RPJMD atau agenda pembangunan yang seperti disampaikan. Ya, Pak Kris. Yang mana? Bisa dengar? Bisa Bapak, bisa. Ya, soal ini Bapak, teman-teman pers dulu boleh dibilang diminta oleh Pak Kris untuk mengumpulkan berbagai informasi di lapangan, lalu disampaikan kepada Pak Kris, hingga Pak Kris bisa melihat sejauh mana kemudian program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah itu bisa berjalan, sehingga target RPJMD itu bisa berjalan. Nah, kalau kita lihat sekarang Bapak, nah pola-pola kerjasama atau relasi seperti ini kan hampir tidak pernah dilakukan atau mungkin jarang. Nah, menurut Bapak ini seperti apa? Teknologi yang agak lain karena mengakses informasi itu sangat mudah, sangat gampang gitu ya. Bukan dengan Pak Kris. Itu media lokal, itu wartawannya cukup banyak. Kalau Pos Kupang waktu itu kan hanya 1 atau 2 orang. Ya. Kemudian media-media lain, Kompas ya tidak ada. Kemudian media televisi tidak ada pada saat itu. Jika memang komunikasi saya, bahkan saya bilang tadi saya sangat cemburu dengan kondisi sekarang ya. Jadi ada hambatan-hambatan informasi dan komunikasi yang terjadi. Saya tidak bisa cepat mengakses berbagai informasi. Nah, zaman itu saya pakai teman-teman itu. Makin banyak informasi yang saya terima, tentu makin representatif keputusan yang akan saya ambil.
Ya dari staf saya dapat, dari teman-teman wartawan juga saya dapat, dari masyarakat juga saya dapat informasinya, sehingga saya bisa menganalisis sendiri mana yang benar, mana yang salah dari informasi-informasi ini. Kalau dari tiga unsur yang tadi saya sebutkan itu ada kecocokan, berarti ini benar sudah ini informasinya ini. Kita Ya, harus segera sudah mengambil keputusan. Kalau itu masalah, kita harus cepat mengambil jalan keluarnya sehingga tidak harus menunda menyelesaikan sebuah persoalan begitu, sehingga saya rasa dekat, teman dekat lah. Bahkan saya berpikir teman-teman wartawan tidak digaji, saya tidak kasih gaji sama mereka, tapi mereka betul. bisa menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat bagi saya pada zaman itu Ya. begitu. Nah, kenapa pola-pola ini tidak direplikasi kembali, Pak? Pak Kris, menurut Pak Kris, kok ini tidak pernah Ya, terjadi lagi kalau kita melihat situasi apa namanya relasi antara pemerintah dengan rekan-rekan pers misalnya seolah-olah memang ada jarak psikologis. Apakah memang ini persoalan personal approach, soal komunikasi saja atau misalnya Pak Kris justru melihat bahwa misalnya ada hal-hal yang lebih besar, misalnya mungkin ada ruang di mana kemudian jarak itu tercipta karena misalnya ada dugaan bahwa memang uh, semua pihak termasuk pers mungkin juga terpolarisasi oleh situasi politik atau seperti apa sehingga kemudian ada semacam jarak sosial atau juga jarak psikologis sehingga kemudian kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Pak Kris itu kemudian tidak pernah terjadi kembali. ya, kalau tadi saya jelaskan tentang peran pers ya, salah satu peran pers itu tadi peran media tadi itu adalah melakukan sosial Ya, ya. Ini hanya melakukan kontrol bagi musuh, padahal kontrol sosial adalah kontrol sosial yang produktif. Artinya, kalau yang tidak produktif ya jangan dilakukan. Karena teman-teman wartawan ini kan nanti bukan kontrol sosial yang eh, apa namanya, yang konstruktif saja yang mereka bisa lihat. Kalau tidak konstruktif, ya mereka juga mengatakan itu ini sesuai dengan rencana-rencana yang ditetapkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Gitu. Nah, supaya bisa melakukan kontrol yang konstruktif, maka kita juga harus melakukan sesuatu yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Begitu. Ya, saya tidak tahu persis ya, karena ini juga sangat bergantung orang ya. ya, Sampai seberapa jauh dia bisa melihat teman itu sebagai modal pembangunannya, atau sampai seberapa jauh dia melihat bahwa teman itu bisa memberikan masukan yang baik, sehingga dalam pelaksanaan tugas dia tidak menemui hambatan. ya. Tergantung sudut pandangannya sudah sebenarnya ya. Iya, iya, Pak Kris, hampir dibilang selama masa kepemimpinan Bapak sebagai Bupati Manggarai dengan segala agenda-agenda besar, stabilitas politik itu relatif stabil. Nah, bagaimana Ya. cara Pak Kris ketika itu mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama Iya, yang terkait begini, dengan pers nih? ini. Jadi pers itu kan kita tidak bisa tempatkan dia pada ruang tersendiri ya. Betul, Dia tidak bisa kita tempatkan dari ruang tersendiri, terus penyelenggaraan pemerintahan itu pada ruang tersendiri. Dalam betul. tataran aturan mungkin iya, tetapi dalam konteks pergaulan sehari-hari, kita kan bersama-sama ini. Kita tercampur baur di dalam satu kehidupan, satu komunitas. Nah, mana saya tahu pada daerah itu kondusif. Pemilihan langsung ini Ya, berdampak pada masyarakat itu akan terpolarisasi ya pada kelompok-kelompok dukungannya. Jadi kalau ada tiga pasang calon, maka kelompok masyarakat itu juga ada tiga kelompok dia betul, masyarakat. Nah, betul. demikian juga di DPR. Kalau ada tiga calon, itu berarti ada tiga kelompok juga di Dewan. Ya, Ya, demikian juga di kalangan birokrasi. Kalau ada tiga calon, di birokrasi itu juga ada tiga kelompok dukungan.
karena Iya. masing-masing punya dukungan. Betul. Nah, karena itu tugas pertama saya dulu adalah tugas rekonsiliasi. Ya. Rekonsiliasi yang pertama saya lakukan itu dalam tubuh birokrat. Karena saya berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Otonomi Daerah itu menyebutkan penyelenggara pemerintah daerah itu bupati dan DPRD. Ya. Bupati itu dibantu oleh perangkat-perangkat daerah otonom. Ya. Nah, bagaimana mereka bisa membantu bupati nanti kalau mereka masih terpolarisasi pada 3 kelompok? Ya, betul. Nah, oleh karena itu tugas pertama itu adalah mempersatukan. Birokrat harus hanya 1 gerbong, tidak boleh ada 3 gerbong. Caranya bagaimana? Jadi jangan ada balas jasa, jangan ada balas on right please. Kita mungkin bisa lihat bilang Pak Kris kok bisa rangkul lawan politik. Saya bilang lawan politik itu pada proses pemilu. Kalau sudah terpilih bupatinya tidak ada lagi lawan. Semua berkawan kita. Harus 1 gerbong untuk kita membangun daerah. Harus. Ya. Masih bisa dengar? Bisa Bapak dilanjutkan kembali Bapak. Oke.